Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, para ustadz ustazah. Permintaan adik-adik dari AIMI adalah keajaiban air susu ibu dan menyusui. Dan kemudian yang saya angkat juga adalah adanya menurut pendapat saya indahnya beribadah melalui menyusui. Sekarang menyusui yang benar adalah ini dulu. Ini ada riwayat tentang suatu mitologi, power, kekuatan dari ASI dan menyusui. Jadi Sahibul Hikayat, para dewa-dewa Yunani dulu, ada rajanya dewa, dewa juga punya raja Gening. Maaf, saya dari Jawa Barat jadi suka kelepasan bahasa Sunda, mohon maaf. Rajanya dewa namanya Zeus. Makanya dewa ternyata banyak juga dewa yang bandel. Zeus salah seorang dewa yang bandel. Maksudnya bandel kepingin banyak istrinya gitulah maksudnya. Ya, bandel kesana nih ya. Bandel banyak istrinya atau banyak wanitanya yang diam. Nah, dia begitu bandel sampai bukan hanya dewi-dewi saja yang menjadi simpanannya, tapi ada juga manusia. Pernah menjadi simpanan raja dewa. Beruntung kita tidak punya dewa ya. Jadi dewa teh bandelnya sama-sama manusia. Nah, satu saat dia punya istri dari manusia dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian dinamakan Hercules. Nah, Hercules ini sebenarnya setengah dewa artinya kan. Nah, pada zaman mitos itu saja mereka menganggap asinya dewi tidak sama-sama asinya manusia. Asinya dewi membuat anak-anak yang menyusu pada dewi itu menjadi tidak bisa mati. Asinya manusia tidak. Walaupun dia memang banyak suka sama perempuan, tetapi sama anak ayah mah tetap ayah rupanya. Sehingga si Zeus ini pingin sekali Hercules, anak dari setengah ini, setengah manusia setengah dewa ini, hidupnya lebih lama. Dia tahu bahwa kalau Hercules mendapatkan susu dari permaisurinya ada sih, Dewi Hera namanya. Itu dia akan lama hidupnya, tidak mati-mati. Jadi satu saat waktu ini permaisurinya Zeus, permaisurinya lagi tidur, dia ambil bayi itu, dia dekatkan ke susu ibunya, dan Hercules itu akhirnya juga manusia yang paling kuat di seluruh jagat raya. Hercules minum, karena kuatnya minum, terbangun itu Hera, dan kemudian dia lepaskan, karena dia tahu itu anak madunya. Dia nggak rela susunya dikasih anak madunya, dilepasin, mancer susunya pada mancer, dan ini yang namanya Milky Way. Nama Bima Sakti yang kita terjemahkan sebagai galaksi Bima Sakti. Jadi bintang-bintang itu adalah sebenarnya asalnya menurut Sahibul Hikayat adalah ASI dari Hera. Jadi begitu powerfulnya, begitu ajaibnya, begitu kuatnya air susu ibu. Menyusui yang benar sebenarnya ada 4 cara menyusui yang benar yang dianjurkan oleh dunia. Yaitu nomor 1, proses menyusui dimulai secepatnya. Begitu lahir, keringkan, potong telur, plak, letakkan di dada ibunya. Dibiarkan melekat dada ibunya minimal 1 jam. Minimal. Kemudian hanya ASI saja selama 6 bulan pertama, ASI eksklusif. Kemudian makanan pendamping ASI, makanan keluarga, maksudnya nanti umur 6 bulan bukan buka bubur susu, tetapi bubur air susu ibu. Hindarkan sebanyak mungkin kaleng-kalengan. Karena makanan kaleng meningkatkan 6% kematian balita. Jadi beli beras, keringkan, bersihkan, tumbuk kira-kira 2-3 sendok makan, cik. Kasih air, bikin bubur tepung beras. Kalau mau makan, kasih ASI perah, jadi bubur air susu ibu. Tahun 2003, sarjana kedokteran Gareth Jones menemukan 6% kematian balita kalau kita kasih makanan-makanan kalengan.
Mohon disampaikan sama semua yang itu. Jadi jauh lebih baik makanan bikinan sendiri dan segera. Dan terakhir, ASI sampai 2 tahun atau lebih. Ini kita tahu. Ini sesuai sama perintah-perintah di Al-Quran. Kita bicara tentang IMD. IMD adalah proses menyusui di bulan secepatnya. Jadi sebenarnya begitu lahir, potong tali pusat, keringkan seperti ini, letakkan di dada ibunya, dan dalam beberapa menit bayi ini akan mulai merayap ke arah payudara ibunya. Lihat, 20 menit dia mulai merayap ke arah dada ibu, dan dia sendiri. Ya, yang subhanallah, tiap gerakan bayi di dada ibunya disengaja dan ada maksudnya. Detakan kepalanya, lihat, dia jilat-jilat kulit ibunya, kakinya dia tekan-tekankan ke perutnya, semua ada maksudnya. Subhanallah. 58 menit, 60 menit dia menemukan putingnya dan dia menyusu dengan benar. Ayo sayang, dikit lagi, hampir. Nah, dia minum dengan baik. Tapi andai kata dikerjakan seperti 99,9% di Indonesia ini, juga di Jakarta ini, begitu lahir dipisahkan untuk dibersihkan, dicap, ditimbang, disuntik, maka akan seperti ini. Lihat bedanya sama yang pertama kali. Ini hanya dipisahkan, begitu lahir dipisahkan untuk ditimbang, dicap, dan disuntik. Dikembalikan pada ibunya, tidak ada kemauan. Mohon maaf, namanya? Susan Fitriani. Mbak Susan ya, kalau ini masih muda sekali. Mbak Susan, kalau ini seekor anak macan di hutan, dia lahir, tidak bisa menemukan sumber kehidupannya. Menurut Mbak Susan, anak macan ini bagaimana? Nggak mandiri ya, nantinya nggak bisa. Tidak bisa menemukan setetes juga kehidupannya. Iya, jadi nggak ketergantungan. Tidak bisa, setetes pun tidak bisa. Lahir tidak bisa makan setetes pun, bagaimana? Iya, meninggal. Mati, MATI, jelas ya. Jadi ibu-ibu, bapak, 103 tahun ada kami, dokter di Indonesia Raya tercinta ini. 65 tahun ada bidan. Tampaknya kita kurang tepat menangani titipan Allah pada kami. Karena kami tidak pernah mendekatkan 1 jam di dada ibunya. Dan kita lihat, tidak ada gerakan bayi di dada, ini yang subhanallah, tidak ada gerakan bayi di dada ibunya tidak sengaja. Setiap gerakan bayi, jadi semua bayi yang diletakkan di dada ibunya akan melalui gerakan-gerakan yang sama, 9 stadium. Bedanya cuma waktunya. Ada yang selesai 60 menit, ada yang selesai 90 menit, ada yang selesai 2 jam. Nah, stadium pertama, dia sedang menenangkan diri. Karena dari dalam kandungan, keluar kandungan, itu dia harus adaptasi. Karena melahirkan suatu trauma. Begitu sudah tenang, dia mulai mencari bau apa ya? Dia mulai mencari membau ini. Semua bayi akan membau punggung tangannya. Dan kenapa? Ternyata punggung tangan ini baunya mirip seperti cairan yang akan keluar dari payudara, dari puting susu. Jadi kalau dia sudah tahu bau ini, dia mulai mengeluarkan liur. Wow, makanan sudah dekat katanya ya. Ngiler kata orang sini bilang. Nah, setelah dia tahu, dia mulai merayap ke arah payudara ibunya. Ibu-ibu, bapak-bapak, waktu dia merayap, dia pindahkan bakteri baik di kulit ibunya ke kulit dia untuk menjadi bakteri penjaga kulit dia. Waktu dia merayap, dia tekan-tekan kakinya di mana? Di atas rahim. Untuk apa? Membantu mengeluarkan ari-ari. Subhanallah. Yang paling hebat, dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu selama 1 jam lebih, itu mengurangi perdarahan ibu melahirkan. Di Indonesia Raya tercinta ini, mohon maaf, nyuwun sewu, kalau punten kata orang Sunda, nyuwun sewu orang Jawa. Sampai detik ini, Ustadz Uzazah, setiap 1 jam 4 ibu meninggal karena perdarahan. Andai kata semua ibu diberikan kesempatan IMD dengan benar, mohon dianjurkan pada jemaah-jemaahnya. Karena hak IMD dilindungi oleh peraturan pemerintah. Hanya karena belum terinformasi bahwa itu hak kita, kita jarang bisa minta pada tenaga kesehatan seperti saya. Bayangin, 1 jam 4 ibu meninggal karena perdarahan. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu masih 2 tiap jam. Sekarang meningkat 4. Yang terbanyak ibu perdarahan meninggal di Indonesia dari seluruh ASEAN
Asia malah. Baik. Jadi memang kalau kulit dengan melekat pada kulit ini akan mempercepat penyempitan. Subhanallah, saya ada tiga bidan cerita pada saya. Satu bidan di Garut, Ibu Titin. Dokter, herannya waktu saya taruh di sini pendarahan ibunya. Begitu ibunya, yang saya heran dokter, pendarahan berhenti hampir 1 jam. Dalam 1 jam, bayinya nggak naik ke atas, dia hanya menginjak aja. Begitu pendarahan selesai, baru dia cari puting ibunya. Subhanallah. Nah, cerita yang lebih mengerikan bidan di Surabaya. Bidan Surabaya, bidan senior sekali. Dia mengatakan, saya cerita itu tentang bidan titik di Padang. Ya Allah dok, itu yang terjadi pada saya. Dok, kenapa tuh dok? Ya Allah dok, saya juga sama. Begitu saya taruh di sini, pendarahan. Sebetulnya pendarahan harus berhenti. IMD ini harus berhenti. Dia benar, bidan Surabaya benar. Diangkat bayinya dari dada ibunya, ditaruh di tempat bayi. Dok, tadi yang tadinya bayi di dada ibunya diem. Begitu saya taruh di sebelahnya, dia teriak-teriak. Terus bu, ya Allah dok, darahnya gumpal-gumpal, kata si ibu. Anaknya teriak-teriak, konsentrasi saya buyar bu. Gitu kata, buyar dok katanya. Jadi bu, saya mau anaknya diam. Jadi bu, saya ditaruh lagi di dadanya, benar diam. Dan kembali, seperti di Garut. Dia injak-injak terus, sampai pendarahan selesai. Baru dia mencari puting, subhanallah tidak. IMD ada refleks kehidupan karunia Allah yang kita lupakan buat si ibu, bukan hanya buat bayi saja. Sampai ke sini sebenarnya, dia kalau diperhatikan tadi, dia jilat-jilat kulit ibunya kan? Ngapain dia jilat-jilat kulit ibunya? Setiap jilatan kulit ibunya, dia ambil bakteri baik di kulitnya, dia telan, berkembang biak di usus, jadi apa? Bakteri penjaga usus, apa yang ramah di TV banyak-banyak, prebiotik, postbiotik, lactobacillus. Itu kimiawi. Ini betul-betul organik. Berapa kali dia menjilat, cuman dia yang tahu, ibu dan bapak, berapa banyak diperlukan bakteri di ususnya. Ya. Sampai di sini, kalau diperhatikan sekali, itu yang tadi bule, dia detak-detakan kepala. Nah ini akan begini kan? Sok lagi. Coba ngapain? Dia detak kepalanya. Massage payudara ibunya. Ya Allah, kalau dimasak 1 jam yang jelas asinya lebih banyak keluar, lebih dulu keluar daripada yang tidak dia papain kan? Kita tahu kan untuk mengeluarkan asi kita suka massage payudara. Sampai ke ibunya, kalau puting ibunya, dia bukan tidak bisa langsung. Dia bisa langsung, tapi kalau berasa ibunya masih kurang oksitosinnya, hormon yang mengeluarkan asi, mengalirkan asi, maka dia apa? Dia kulum-kulum dulu, dia jilat-jilat dulu. Setelah dia tahu cukup oksitosin ibunya, baru dia minum dengan bagus. Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah, 9 tahapan yang diatur begitu detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong sekali manusia menghilangkan begitu saja. Apakah kita, mohon maaf, tidak terkena ini? Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi kau dustakan manusia? Tidak ada mamalia lain selain manusia yang menjauhkan anaknya begitu lahir. Nggak ada loh. Apa, kucing? Anjing yang najis? Tetap aja mereka ke ibunya. Sekalian mohon saya dikoreksi kalau salah. Saya ditambah kalau kurang. Karena pengetahuan saya tentang agama Islam, apalagi Al-Quran, sedikit sekali. Baik. Makanya begitu banyak ya. Kita banyak mendustakan nikmat Allah itu kayaknya banyak ya, termasuk ini. Padahal IMD mengurangi kematian bayi baru lahir 22%. Juga mengurangi kematian ibu. Baik, ini kegunaannya, mengurangi kematian ibu, refleks kehidupan buat ibu dan bayi, kehangatan, lebih lama menyusui, jatuh lebih cepat ini, tahun 2009 nih. Dan nenek lebih jarang menangis, lebih sih. Yang terakhir yang saya ingin juga haturkan, untuk kita lihat pada ibu dan bapak, Ustadz dan Ustazah, adalah yang terakhir. Ibu dan bapak, tadi kita tahu bahwa kelahiran suatu trauma. Kalau trauma akan meningkat hormon adrenalin. Kalau kita ujian lah, kalau kita ujian kan, apapun ujiannya, kita
pinter sekali karena adrenalin sedang tinggi. Atau kalau saya dikejar anjing gila, walaupun umur saya sudah 60 lebih ini, saya bisa loncat lebih banyak dari anak-anak saya karena adrenalin tinggi. Nah, tapi jadi pada waktu 1-2 jam itu dinamakan golden period, periode emas untuk apa? Ikatan kasih sayang antara ibu, bayi, dan anaknya. Karena umur 3 jam, anak itu sudah ngantuk. Sehingga ikatannya tentu tidak sebagus kalau dia sedang tidak ngantuk. Nah, foto ini Subhanahu wa ta'ala. Melodi pertama yang akan melekat di otak kanannya adalah melodi surga yang keluar dari mulut ayahnya. Karena anak saya Muhammad Risa ini setelah mengazankan dan menghomatkan Muhammad Rafa ini, sambil menunggu Rafa ini minum, dia azankan, dia bacakan, dia sebutkan, dia alunkan beberapa ayat-ayat pendek Al-Quran selama 1,5 jam. Dan ini hanya bisa kalau kita kasih kesempatan.